Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Alfridi Heriawan dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 301240053. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode aplikasi kelayakan pinjaman bank. Nah, untuk bagian deklarasi, kita mendefinisikan sebuah kelas bernama penilaian kelayakan pinjaman. Kelas ini juga akan menangani seluruh logika pengecekan kelayakan pinjaman dan menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. Lalu ada metode konstruktor. Nah, metode ini dipanggil saat membuat objek baru dan dari kelasnya. Dalam metode ini ada dua konstanta penting. Yang pertama ada rasio hutang maksimal. Nah, yang ini tuh merupakan batasan rasio hutang terhadap pendapatan, yaitu sebesar 40%. Lalu yang kedua ada pengali pinjaman maksimal. Nah, faktor pengali untuk menentukan pinjaman maksimal yaitu 5 kali pendapatan. Nah, di sini itu konstantanya tuh menggunakan huruf kapital untuk menandakan variabel konstan sehingga tidak berubah-ubah. Dan nilai-nilai ini juga dapat disesuaikan sesuai kebijakan bank. Lalu metode selanjutnya yaitu untuk mengecek pengecekan kelayakan dari pinjaman. Nah, yang ini. Dalam metode ini kita menerima 3 parameter, yaitu pendapatan bulanan atau penghasilan bulanan pemohon. Yang kedua ada total hutang, jumlah hutang yang sudah ada. Lalu yang ketiga ada riwayat kredit, catatan aktivitas kredit sebelumnya. Kredit sebelumnya. Nah, lalu di sini juga ada variabel untuk menghitung rasio hutang hutangnya, yaitu total hutang dibagi pendapatan bulanan. Nah, ini tuh eh, untuk rumusnya. Total hutang dibagi pendapatan bulanan. Dibagi pendapatan bulanan. Nah, contohnya tuh kita punya pendapatan 5 juta dan hutangnya tuh 1,5 juta, berarti rasio hutangnya tuh adalah 0,3 atau sekitar 30%. Nah, di sini juga kita itu ada logika logika pengecekan kelayakan. Nah, eh, di mana variabel layak menentukan apakah pinjaman ini akan disetujui atau tidak. Lalu di sini juga ada 3 kondisi utama. Yang ke-1 ada rasio hutang tidak melebihi dari 40%. Lalu yang kedua ada dia memiliki riwayat kredit minimal satu entry. Lalu yang ketiga ada tidak ada catatan one prestasi atau gagal bayar. Nah, selanjutnya menggunakan fungsi eh, all untuk memeriksa seluruh riwayat kredit. Nah, operator not memastikan tidak ada one prestasi. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada perhitungan pinjaman maksimal dengan rumus pendapatan bulanan dikali pengali pinjaman maksimal.
Eh, Jika layak, eh, kita ngasih pinjaman maksimal, maka 5 kali pendapatan bulanan. Jika tidak layak, pinjaman maksimal adalah nol. Terus menggunakan ekspresi bersyarat juga. Lalu eh, ada pengembalian hasil return yang akan dikembalikan dengan informasi. Nah, yang ini dikembalikan dengan informasi yang satu status kelayakan, yang kedua ada rasio hutang, dan yang ketiga ada jumlah pinjaman maksimal. Terus yang keempat ada alasan kelayakan atau penolakan. Jadi ini adalah eh, yang akan muncul ketika hasil dari programnya atau outputnya. Lalu untuk metode tambahan, eh, untuk metode tambahan, tambahan alasan kalayak ini ada parameter, yaitu self, layak, dan rasio hutang. Jadi di sini jika layak, maka akan disetujui memenuhi kriteria. Namun, jika rasio hutang lebih besar daripada rasio hutang maksimal, maka akan ditampilkan yang akan ditampilkan itu akan ditolak karena rasio hutang melebihi 40%. Jika tidak melebihi, maka akan ditolak riwayat kreditnya atau negatif. Lalu ada fungsi main. Nah, ini. Nah, buat fungsi main. Penilai pinjaman, penilai kelayakan pinjaman. Lalu kita untuk dapatkan input pengguna di sini juga kita pakai try. Nah, pendapatan bulanan, vote input, memasukkan pendapatan bulanan. Nah, eh, pendapatan bulanan ini yang akan ditampilkan di monitor untuk memasukkan pendapatan dan pendapatannya. Nanti hasil di ini tuh diubah jadi float lalu disimpan di variabel ini. Nah, untuk total hutangnya sama seperti pendapatan bulanan. Jadi sama untuk total hutang itu. Lalu ada simulasi eh, input riwayat kredit di sini. Lalu ada cek kelayakan pinjaman dan tampilkan hasil. Nah, untuk tampilkan hasil. Nah, ini tuh tampilan di layar ini tuh setelah outputnya. Yang ini. Eh, Hasil kelayakan pinjaman, layak eh, ya, ya atau tidak, rasio hutang, jumlah pinjaman maksimal, dan alasannya. Lalu, dan ini yang terakhir ada blok eksekusi. Nah, di mana memastikan fungsi main hanya dijalankan jika skrip dieksekusi langsung dan tidak dijalankan jika skrip
import sebagai modul. Nah, lalu kita coba run. Kita masukkan pendapatan bulanan. Contohnya itu 7 juta. Enter. Masukkan total hutang yang ada. Total hutangnya tuh kita masukkan 3 juta. Enter. Masukkan jumlah kejadian kejadian kredit nol untuk tidak ada. Dan ini hasilnya. Hasil kelayakan pinjaman tidak layak dengan rasio 4,29%. Sekian eh, penjelasan saya mengenai materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.